14 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama. Jadi yang kami berkata bahwa institusi kami dari Allah mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemerintahan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Kita akan lanjutkan ujian kita, Tata Surga. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan berdoa sebelum kita berdoa. Tuhan, di sore hari ini bersama dengan keluarga besar Stonebrook, kami dapat berbagi penghiburan karena kami yang hadir adalah saudara, kerabat, keluarga yang merasakan duka cita. Kami bersedih. Seorang yang spesial, seorang yang istimewa telah mendahului kami sekalian. Namun ini harus terjadi. Untuk itu kami harus mengerti mengapa kematian ini harus terjadi. Dan kiranya kami beroleh kebesaran hati, khususnya Ibu Uju sebagai istri dan anak-anak, para menantu, cucu-cucu, agar menerima perpisahan ini dengan berpasrah diri. Engkaulah sang penghibur yang sejati. Maka Tuhan, kami yang bersedih, hiburkanlah kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari Yohanes pasal 9
Yohanes pasal 9. Kita bisa beri perhatian ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sumber penghiburan yang sejati untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pribadi saya cukup dekat dengan Pak Stompul. Ada beberapa hal percakapan pribadi yang beberapa kali kami lakukan. Pak Stompul banyak berdiskusi tentang hal-hal yang serius. Hal-hal yang serius. Selain itu, yang saya kenal dari Pak Stompul adalah orang yang lebih banyak sakit daripada sehat. Dan itu juga yang dia sampaikan pada saya. Saya ini lebih dari separuh sakit, lebih dari separuh hidup saya adalah sakit. Itu kira-kira bahasa dia sesuatu. Dan ada banyak spesialis dokter maksud saya yang mendampingi kehidupan. Dan memang betul saudara, setahun bisa 2-3 kali dirawatnya itu ya. Itulah Pak si Tompul ya saudara. Dan yang terakhir adalah COVID. 3 minggu lalu, sebulan yang lalu ya saudara. Waktu itu kondisinya menurun, lalu kami datang berdoa dan tidak menyangka bahwa itu COVID. Lalu dirawat di ICU dan kondisinya sangat memprihatinkan ya. Sudah pakai alat bantu nafas dan lain sebagainya. Nah ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Nggak lewat juga. Pak Stompul adalah seorang pejuang. Itu yang saya kenal dari dia. Sakit-sakitan, tapi panjang umur. Dan sakit-sakit yang dia alami adalah sakit-sakit kelas berat. Itu luar biasa. Jadi yang saya kenal adalah seorang yang berjuang sebelum ajal. Itu menurut saya pesan penting untuk kita sekalian. Kalau belum sampai matimu ya jangan sok segera pengen mati. Kalau memang belum waktumu ya jangan sok, kalau orang Jawa bilang melungkrah, apa itu? Lunglai. Seakan-akan tak berdaya, seakan-akan hidup gak bisa dilanjutkan dan seterusnya. Jalan beliau tidak lurus, sudah tahu ya, karena kakinya pincang. Banyak sekali sakitnya. Tapi sangat produktif. Itu adalah Pak Stompul yang saya kenal. Betul-betul sampai akhir. Bagaimana dia menjalani kehidupannya sebagai Kristen. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam lingkup GKI minggu-minggu ini kita masuk yang namanya Minggu Advent. Ya, Minggu Advent adalah kedatangan. Jadi kita menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua sebetulnya. Karena kalau kedatangan Tuhan yang pertama kan sudah lewat. Nah, barangkali saudara yang Katolik lebih konsisten menghayati itu ya. Karena saudara Katolik itu biasanya
sebelum tanggal 25 ya nggak Natalan dulu gitu. Kalau kita ini nunggu hujan tapi nggak mau sedia payung, kira-kira gitu saja. Semangatnya nunggu kedatangan Tuhan tapi pengennya Natalan terus gitu. Nggak apa-apa saudara, karena toh juga kedatangan yang kedua kali juga terus kita tunggu sampai hari ini. Nah, Bapak Saudara sekalian, itu poin yang saya ajak bagi kita untuk direnungkan, dikaitkan dengan bacaan kita hari ini. Barangkali ada banyak orang yang memandang negatif, atau kalau anak-anak sekarang menyebut istilah nyinyir gitu ya. Ini dosa orang itu banyak kali ya. Sakit-sakitan dosanya masih gede banget gitu. Seperti si orang buta yang dalam bacaan itu ya saudara ya. Si murid langsung berpikir dosa siapa? Sehingga dia lahir langsung tunanetra. Para murid langsung berpikir dosa. Pasti banyak masalahnya. Pasti banyak dosa. Entah orang tuanya, entah dia begitu saudara ya. Itulah cara berpikir para murid. Dan memang alam pikiran pada zaman itu ya seperti itu. Saudara sakit, berarti saudara ditutup Tuhan. Saudara sehat, berarti saudara diberkati Tuhan. Kira-kira sesederhana itulah alam pikiran orang pada waktu itu. Dan ketika si buta yang dari sejak lahir itu bertemu para murid, dan para murid itu langsung berpikir demikian. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mempunyai konsep yang sangat berbeda. Setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap sakit, itu ternyata adalah seperti yang dikatakan dalam bacaan kita hari ini. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dan itulah yang terjadi dengan Pak Stompulus. Sakitnya, pergumulannya, penderitaannya adalah cara Tuhan ingin menunjukkan bagaimana seseorang harus berjuang. Dan itu yang luar biasa. Itu yang saya kagumi dari Pak Sitompul. Bekerja produktif sampai akhir, walaupun dia banyak mengalami sakit. Tapi akhirnya Tuhan memanggilnya ke sana. Akhirnya Tuhan memanggil. Dan memang itulah perjalanan hidup. Tuhan Yesus pun menghayati pelayanannya terbatas. Tuhan Yesus saja menghayati pelayanannya terbatas, waktunya terbatas. Sehingga di dalam ayat yang keempat dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Satu saat, siapapun kita akan mengakhiri hidup ini. Maka ada istilah memento mori, ingat hari kematian. Dan saat-saat seperti inilah saat-saat yang tepat untuk kita menghayati memento mori. Setelah Pak Stompul, siapa? Saya kah? Saudara kah? Siapa saja? Satu saat waktu kita akan habis. Untuk itu, mari kita teladani Pak Sitompul sebelum betul-betul berakhir. Mari terus berkarya, mari terus bekerja, mari terus melayani apapun yang bisa kita lakukan. Hal ini pun juga tercermin dari seluruh keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Bu Ju, pengurus di Komisi Usia Lanjut, Ju ini ketua Komisi Musik, Gereja dan Liturgi. Karya-karya liturginya sangat baik.
Walaupun Joe belum pernah sekolah formal teologi, tapi saya sangat dibantu dengan karya-karya liturginya. Kreatif sekali Joe. Papa juga demikian, dan semua keluarga aktif termasuk Asa. Asa ini mengiringi musik dalam ibadah. Keluarga ini dipakai Tuhan, keluarga ini dipakai Tuhan, dan itu yang bisa menjadi teladan buat kita. Memento mori, ingat hari kematianmu. Sebelum datang Tuhan, terus lanjutkan karya dan pelayanan sampai nanti gelap, di mana kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Amin. Kita bersama.